Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam teman-teman Forum Riset dan Debat Mahasiswa. Apa kabarnya kalian semua? Selamat datang di acara pelatihan riset Forum Riset dan Debat Mahasiswa Karya Tulis Ilmiah yang ketiga dengan tema memaksimalkan potensi eksplorasi reference tools untuk mempermudah penulisan karya tulis ilmiah dan membedah karya tulis ilmiah dalam kompetisi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Hanan Nuhi selaku Master of Ceremony untuk memandu kegiatan pelatihan pada malam hari ini. Nah, teman-teman, sehubung dengan isi acara malam ini, kita akan mendengarkan pelatihan tentang karya tulis ilmiah oleh pembicara kita yang hadir pada malam hari ini, yaitu Bang Muhammad Fauzan, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Jadi bagi teman-teman yang nanti memiliki pertanyaan, jangan lupa untuk diajukan. Oke, sebelum memasuki kegiatan utama, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan pada malam kali ini. 1. Peserta wajib menyalakan kamera selama kegiatan pelatihan ini berlangsung. Apabila peserta memiliki kendala untuk menyalakan kamera, maka dapat menonaktifkan kameranya atas izin host terkait. Kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama pemaparan oleh narasumber berlangsung. Peserta hanya dapat mengaktifkan mikrofon saat dipersilahkan moderator untuk mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab. Yang kami hormati Bang Fauzan selaku pembicara pada pelatihan riset malam hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Fauzan dan juga kepada peserta yang telah meluangkan waktunya pada acara pelatihan pada malam hari ini. Sebelum acara dimulai, mungkin ada kata sambutan dari Saudara Gilang Gunawan selaku Ketua FRDM. Kepada Bang Gilang, saya persilakan. Oke, terima kasih Hanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama, gue mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman anggota yang udah hadir on time. Ada 33 orang kurang lebih di Zoom kita, karena ini agenda riset terakhir ya sebelum bulan puasa. Jadi gue apresiasi dulu untuk teman-teman anggota riset yang udah hadir on time dan mengikuti agenda ini. Gue juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Fauzan yang udah bersedia untuk jadi narasumber kita di agenda kali ini. Jadi untuk agenda ini sebenarnya saling berkesinambungan gitu sama dua agenda pelatihan KTI sebelumnya, yang mana KTI pertama kita sempat melihat POV dari akademisi gitu tentang KTI itu sendiri, dasar-dasar mengenai KTI. Kemudian minggu setelahnya kita belajar tentang KTI untuk kompetisi, dan minggu ini kita akan sama-sama belajar guys buat menggunakan tools-tools yang mana itu sangat dibutuhkan banget ketika nanti teman-teman mau menulis karya tulis ilmiah, dan juga nanti ada sesi bedah KTI yang akan juga disampaikan oleh narasumber kita Fauzan gitu. Jadi tolong disimak baik-baik materi yang udah nanti akan disampaikan sama narasumber, karena saling berkaitan gitu sama dua materi kita sebelumnya. Dan gue harap teman-teman bisa aktif bertanya nanti ketika sesi tanya jawab. Dan sekali lagi gue juga mau ngucapin terima kasih untuk pengurus yang udah menyelenggarakan agenda ini. Cukup sekian kata sambutan dari gue. Gue kembalikan lagi ke Hanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, benar tuh guys tadi kata Bang Gilang, kita harus menyimak pelatihan pada hari ini. Oke, terima kasih Bang Gilang atas sambutannya. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya akan membacakan CV Bang Fauzan secara singkat terlebih dahulu. Bang Fauzan merupakan mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, dan saat ini beliau merupakan seorang paralegal di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Sembari berkuliah, beliau mengikuti banyak perlombaan yang menghasilkan prestasi. Prestasi Bang Fauzan salah satunya seperti third place at the 12 Business Law Competition, Piala Hafni Syafruddin 2022, kemudian ada finalis of Scientific Paper Competition at 6 Andalas Law Competition, lalu ada top 2 researcher in the agenda of writing and presenting legal scientific papers in the research division. Dan tentunya banyak kegiatan
yang beliau lakukan selain menjadi paralegal, antara lain menjadi bagian dari divisi riset, forum riset dan debat, dan beliau ini merupakan mantan pengurus divisi riset di tahun 2023, guys. Kemudian beliau juga sedang menjalani kegiatannya sebagai expert of legislative body di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Selain pengalaman kompetisi, beliau juga banyak menulis. Secara beliau memiliki segudang publikasi yang sangat menarik untuk dibaca nih. Antaranya yaitu The Idea of Adopting Fast-Track Legislation as a Follow-up to Constitutional Court Decision on Material Testing, Syah Kuala Lumpur Journal, dan juga ada peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial pada pemilu serentak 2024. Dan juga publikasi lainnya yang sangat wah banget. Nah, keren banget kan narasumber kita kali ini mengingat beliau memiliki banyak prestasi dan kegiatan yang telah diikuti. Cocok banget sama tema pelatihan kita kali ini yaitu memaksimalkan potensi eksplorasi reference tools untuk mempermudah penulisan karya tulis ilmiah dan membedah karya tulis ilmiah dalam kompetisi. Baik, telah terhubung dengan kami narasumber pada pelatihan malam kali ini. Selamat malam Bang Fauzan. Sebelumnya gimana keadaan hari ini Bang? Mungkin bisa on mic. Halo, selamat malam, Nan. Ada nggak suara? Terdengar Bang? Oke, jadi sekarang aman aja di sini. Jadi udah siap apa ngasih materi ke teman-teman nih mengenai reference tool dan berarti. Baik, berarti sudah siap ya Bang. Kalau begitu, acara utama akan saya mulai, yaitu presentasi oleh narasumber. Bagi para peserta, mohon untuk disimak dengan baik dan persiapkan pertanyaan kalian untuk sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali untuk waktu presentasi pada Bang Fauzan itu berlangsung selama 45 menit. Pada Bang Fauzan, saya persilakan. Oke, thank you sebelumnya, Nan. Mungkin aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan selamat malam kepada teman-teman director dan baik riset maupun debat. Jadi pada malam hari ini, lewat meetup ya, atau divisi riset menginformasikan ke aku tentang membawakan materi berkaitan dengan reference tool manager yang memang akhir-akhir ini sedang menjadi hot topic, terutama dalam hal penulisan karya tulis ya. Untuk pengantarnya sih, reference tool manager ini merupakan pembantu atau aplikasi atau software pembantu dalam menulis karya tulis ilmiah, baik itu skripsi, tesis disertasi maupun jurnal gitu ya. Atau teman-teman divisi riset itu bisa menggunakan reference tool manager dalam hal penulisan kajian ya, atau mungkin epidemiological review yang sempat saya lihat, dan juga jurnal dan lain sebagainya. Untuk reference tool manager yang diketahui itu ada dua jenis atau dua aplikasi yang populer. Jadi ada Mendeley dan Zotero. Untuk dua hal ini itu bisa diterima sesuai dengan kenyamanan teman-teman yang bakal aku jelaskan lebih lanjut nanti. Dan seiring perkembangannya, kita lihat kalau penggunaan kedua hal ini atau reference manager ini menjadi penting, terutama kalau teman-teman ingin mengambil tugas akhir jurnal ya atau artikel ilmiah. Karena di beberapa jurnal, terutama Sinta 3, itu hampir mewajibkan. Walau diksinya itu disarankan atau di apa ya, bukan disarankan, itu diarahkan untuk bisa menggunakan reference manager. Namun ketika nanti review editorial, itu biasa akan dikritik oleh reviewer editorial kalau sebaiknya teman-teman memakai reference manager. Ini lumayan vital ketika teman-teman tidak menggunakan reference manager karena bisa berakibat pembatalan sebelum akhirnya review substansi di jurnal gitu ya. Ini lumayan penting untuk teman-teman ingin mengambil tugas akhir jurnal. Lanjut ke Mendeley. Mendeley ini menjadi salah satu software atau aplikasi yang diakan fungsi manajemen preferensi yang memang dia kecenderungannya itu penggunaan body note gitu ya. Kita menggunakan Mendeley desktop untuk hal ini ya. Karena Mendeley desktop ini cenderung bisa menggunakan keduanya, baik itu body note maupun board note. Nah, ada juga Mendeley Reference Manager itu biasanya digunakan untuk untuk body note. Jangan teman-teman kalau ingin ingin fleksibel, jangan download yang itu.
Tapi download yang Mendeley Desktop yang versi 1.19.0.5. Linknya udah disertakan, mungkin nanti bakal dikirim PPT-nya ke pengurus ya, Zainab atau lewat nanti siapa. Oke, mungkin teman-teman sebelumnya bisa download dulu Mendeley Desktop ya. Mungkin di saat di Google Mendeley Desktop 1.19.5. Kita lanjut untuk langkah penggunaan Mendeley. Karena ini kan lumayan padat ya, dari pengurus mungkin meminta di tornya itu ada 3 hal, Mendeley, Zotero, sama bedah KTI. Jadi ini bakal lumayan, sama nanti ada praktik. Di sini baru azan, kira-kira mau diberhenti dulu apa lanjut aja, Hanan? Sorry. Boleh mungkin berhenti dulu Bang sampai azannya selesai. Oke, mungkin sampai selesai kita break dulu ya, thank you. Ya. Ya, ini udah kelar mungkin ya. Jadi kita lanjut untuk ya. Jadi untuk berapa langkah ini, langkah prosedural, mungkin bisa teman-teman pelajari gitu ya. Jadi untuk yang pertama, teman-teman bisa melakukan download atau instalasi Mendeley Desktop, baik from atau before page, itu terserah. Teman-teman enaknya yang terdaftar. Jadi teman-teman download Mendeley Desktop 1.19.5. Itu teman-teman download, diinstal kayak biasa, install aplikasi atau setup aplikasi biasa gitu ya. Kita lanjut itu ke register akun di Elsevier. Ini setelah teman instalasi dan buka Mendeley gitu ya. Ntar teman-teman akan diminta untuk sign in dulu. Namun belum, karena kebanyakan teman-teman belum pernah login di Mendeley ya. Jadi teman-teman pasti akan diminta untuk register terlebih dahulu. Nah, untuk register ini, nanti teman-teman akan diarahkan untuk ke web Elsevier atau Mendeley. Ini biasanya web-web untuk nanti teman-teman setelah punya akun juga,
teman-teman akan nanti mudah untuk mencari jurnal-jurnal yang by Scopus atau dari Scopus ya. Jadi teman-teman ketika udah register dan sudah punya akun Mendeley, nanti udah terintegrasi dengan Elsevier Scopus. Jadi teman-teman kalau udah pengen nyari website-website jurnal yang tersedia Scopus sudah tinggal gampang aja, tinggal berisi aja. Ntar habis ini kita praktik ya. Nah ini untuk tampilan Elsevier, ini kebetulan pakai bahasa Prancis kalau di saya. Ada berapa teman-teman tadi di Sekret FRDM ya? Kebetulan dapat itu ada berapa udah nyoba mereka daftarin dan ternyata bahasa Inggris ternyata. Jadi ini kebetulan pakai bahasa Prancis, tak mendapat bahasa Prancis. Cuman jelas teman-teman kalau nanti teman-teman udah tinggal masukin email, nanti akan lanjut ke dimasukin metadata baik dari email, nama depan, nama belakang, sama password gitu. Cuman ini baru bisa dilaksanakan setelah teman-teman instalasi Mendeley. Oke, selanjutnya setelah udah punya akun, bikin akun segala macam, udah tinggal login, email dan juga password yang telah dibuat. Ini bukan password email ya, ini password yang sudah dibuat dari website Elsevier yang tadi. Sudah terintegrasi dengan website Mendeley dan juga website Scopus. Oke. Kita lanjut. Nah, ini untuk setelah install ya. Ini teman-teman nanti diminta untuk mendownload plugin daripada Microsoft Word di aplikasi Mendeley. Nanti teman-teman tinggal ke tools, nanti tinggal install Microsoft Word plugin. Ntar kalau udah itu, udah otomatis terinstall kan. Nah, ini tampilan di Microsoft Word setelah instalasi Microsoft pluginnya. Tadi teman-teman udah tinggal open di Word, buka reference, tinggal di Mendeley Site Automatic. Udah tinggal pilih Open Mendeley, pilih gaya atau style tulisan kutipannya. Nah ini setelahnya buka Microsoft Word dan Scholar. Jadi untuk Mendeley ini dan Zotero ya, itu sangat family friendly di Google Scholar. Dan saya selama menulis pun juga langganan di Google Scholar gitu. Jadi hampir gak pernah saya di media lain. Jadi paling ya bukan paling ya, dalam artian untuk penggunaan Mendeley dan Zotero di Google Scholar itu sudah terintegrasi. Jadi teman-teman udah nyaman kalau saya nyaman di Google Scholar. Mungkin teman-teman ada yang udah nyaman di platform lain kayak misalnya. Itulah mungkin teman-teman udah banyak tahu yang beberapa narasumber tuh udah ngisi di tahun sebelumnya, lupa juga saya. Cuman biasanya untuk saya, pengalaman pribadi, saya selalu pakai untuk sekolah, jarang pakai platform lain. Oke, selanjutnya ini bikin kalimat di MS Word dan kutip jurnal dari scholarnya. Jadi untuk pengutipannya nanti akan saya ajarkan. Nanti teman-teman tinggal pilih site di situ. Tinggal pilih site di sini. Nah, ini di site nanti akan muncul di teks dan tinggal di site. Nanti bakal dipraktikkan langsung oleh saya. Jadi nggak usah ini. Nanti bakal dipraktikkan langsung. Jadi teman-teman bisa lihat secara langsung. Takutnya kalau jelasin gini nggak tergambar sama sekali. Nanti ini kita lanjut. Nah, ini untuk ketik Alt M. Alt M ini apa ya? Sejenis shortcut untuk mengakses Mendeley secara langsung. Jadi teman-teman udah tinggal Alt M, nanti bakal bisa kecari naskah yang akan teman-teman kutip gitu ya. Oke, untuk Mendeley itu dulu. Jadi bakal dipraktikkan secara langsung ya. Jadi izin software. Oke, kita buka dulu dokumen. Ini apa referensi atau kalimat. Jadi dalam satu paragraf ini
kata yang bisa kita kutip. Kita dari hulunya dulu. Jadi kita anggap ini kita belum punya Mendeley. Kita silang-silang. Kita silang-silang. Oke, kita lanjut. Kita buka Mendeley. Karena untuk instalasi Mendeley itu tergolong mudah ya. Jadi tinggal di install biasa aja. Oke, teman-teman install aplikasi pada umumnya. Ini kita logout dulu. Ini sign out. Oke. Nah, oke. Ini tampilan yang seperti saya bilang tadi ya. Ini tampilan yang setelah teman-teman install Mendeley. Teman-teman nanti akan diperlihatkan log apa? Tampilan seperti itu. Nanti tinggal di register aja. Ini register. Teman-teman akan diarahkan ke sini. Ke website Elsevier yang ini. Nah, teman-teman di sini memang pakai bahasa praktis. Nanti teman-teman, ini kan karena saya udah punya akun, nanti kita pakai akun yang lain. Nah, ini bisa pakai akun yang lain. Kita pakai akun apapun, misalkan pakai akun inflasi lain. Nah, ini untuk datanya ya. Jadi prenom ini untuk nama depan. Kita nama depan saya Muhammad Fauzan. Nama, terus ini nama depan ini berarti nama keluarga. Terus saja nama biasa, Fauzan. Sama ini untuk password. Untuk password ini tergantung teman-teman, baiknya gimana. Ditulis aja sesuai dengan kehendak teman. Oke. Ini berarti udah selesai. Nanti teman-teman tinggal diregis aja. Regis. Oke. Sip. Udah terintegrasi. Nanti kita tinggal masuk ke website Mendeley. Nah, ini berarti teman-teman sudah terintegrasi sama Mendeley. Teman-teman tinggal restart Mendeley-nya. Silang Mendeley. Terus cari Mendeley di desktop ada ya. Nah, ini udah tinggal login pakai akun yang tadi. Oke, karena berhasil, nanti teman-teman akan apa ya? Akan terlihat seperti ini, tampilan kosongan. Yang mana tampilan ini ya tampilan yang memang baru-baru banget gitu ya. Jadi teman-teman akan tampilan bersih, suci seperti ini, belum diapa-apakan. Nah, ini untuk install plugin Microsoft Word-nya di sini. Ini ada uninstall MS Word plugin. Teman-teman tinggal klik kalau teman-teman mungkin ada install ya. Karena saya posisinya udah install, jadi tampilan seperti ini, uninstall. Ini teman-teman tinggal install aja. Dan ada install, berarti udah tinggal install teman-teman. Karena udah install, kita udah anggap siap, berarti kita buka Microsoft Word kita. Oke. Nah, ini kita buka untuk Word kita ya. Lalu kita buka sekolah seperti yang tadi. Nah, ini untuk trik pengutipan. Jadi teman-teman untuk trik pengutipan ini lumayan gak kotor juga sih. Bisa dibilang ini trik yang menjanjikan juga untuk bisa menggunakan teman-teman. Oke. Ya. Ini berarti tinggal di ini cara pengutipannya ya. Jadi undang-undang dasar ini kita lock sampai titik. Oke. Ini kita tinggal Ctrl+C atau copy. Pindahin ke sekolah. Sekolah tinggal di paste, atau di copy paste, langsung kita search. Nah, pilih kutipan yang banyak banyak kelihatan hitam-hitamnya ini kayak gini. Nah, pilih yang kayak gini, kenapa? Karena dia pasti ada banyak kemiripannya. Kalau saya pribadi kayak gitu biasanya ya, untuk pengutipan.
Jadi prinsip negara hukum. Jadi ini kita cite ini ya, yang ini ya teman-teman ya. Nah, cite ini. Cite ini kita klik. Nah, ini teman-teman jangan pilih yang MLA apa sampai Vancouver ini. Teman-teman pilih bib text yang ini nih. Bib text yang ini. Oke, pilih bib text yang ini. Setelah pilih bib text yang itu, nanti teman-teman bakal ada tampilan seperti ini. Kode-kode seperti ini. Oke. Setelah kode-kode seperti ini, teman-teman tinggal CTRL post A untuk milih semuanya. CTRL A, lalu teman-teman CTRL copy atau CTRL C untuk total copy. Udah tersimpan di keyboard gitu ya. CTRL A plus CTRL copy. Baru kita ke Mendeley. Nah, ini Mendeley-nya. Untuk Mendeley, kita tinggal copy paste CTRL V. CTRL V. Nah, otomatis referensi udah masuk ke Mendeley-nya. Ini teman-teman sembari contoh langsung ya. Jadi ini udah tersimpan di Mendeley-nya seperti itu. Kita coba ke kutipan yang lain. Misal yang kedua ini, berdasarkan kekuasaan lembaga negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar dalam masa-masa hukum, kita cite. Ini ya, kita cite di sini. Nah, kita pilih di teks yang bawah. Di teks kita pilih yang bawah, kita CTRL A, ya kan? Untuk kita pilih semuanya, Ctrl A. Ctrl A, lalu kita Ctrl C. Untuk copy. Setelah terpilih semua. Lalu setelah Ctrl C, baru kita ke Mendeley, pilih Ctrl V. Atau shortcut untuk copy paste. Otomatis dia langsung tersimpan langsung di Mendeley-nya. Seperti itu. Oh ya, untuk Mendeley cuma bisa digunakan di Word ya. Dia nggak bisa di Docs. Nanti kita pakai Zotero. Seperti itu. Kita lanjut ke ini ya, ke rejuvenasi sistem checks and balances. Dengan cita hukum. Ini kita cite juga. Kita slide ke Mendeley. Kita pilih bib text. Oke, bib text. Kita pilih. Lalu kita Ctrl A plus Ctrl C. Setelah Ctrl A, Ctrl C, kita ke Mendeley, kita pakai Ctrl V. Untuk kita copy paste. Udah masuk, langsung kesimpan ke Mendeley. Oke, lanjut kita ke referensi selanjutnya. Misalkan ini. Ini yang terakhir berarti ya. Kita ke bib text, tujuan teori check and balances. Ctrl A, Ctrl C, dan kita langsung ke Ctrl V. Udah masuk ke Mendeley ini. Seperti itu, teman-teman. Untuk di Word-nya ya, kita langsung ke Word. Oke, bukan usahakan. Pastikan teman-teman udah terinstall untuk referensi atau shortcut Mendeley-nya yang ada di ini ya, yang ada di Word-nya. Kita open Mendeley. Setelah open Mendeley, teman-teman akan diminta untuk memilih style atau gaya footnote-nya atau body note. Untuk Chicago ini footnote ya. Dia footnote. Kalau apa biasanya ini pakai body note ya. Kalau apa tuh sampai kapan pun belum ada tipe footnote-nya. Ini kita pakai Chicago untuk yang contoh hari ini. Use this style dan oke, otomatis kita udah siap untuk mengutip. Oke. Praktik mengutip kita menggunakan sistem yang tadi. Kita pakai Alt plus M. Alt plus M. ALT ditambah M. Oke. Alt plus M. Nanti teman-teman bakal mendapatkan pop-up seperti ini. Pop-up seperti ini. Tinggal cari teman-teman naskah yang akan teman-teman kutip. Nah, tentang kekuasaan kehakiman misalnya. Nah, ini udah ada si Nur Hari Susanto. Teman-teman bisa cari by author atau by judul untuk nanti pengutipan di Mendeley ini. Kita pilih Susanto, kita enter. Oke. Nah, ini otomatis udah langsung nomor 1 di sini. Berarti ini sudah terkutip dan kita scroll ke bawah. Ini otomatis sudah ada di halaman paling bawah. Kita coba lagi untuk praktik pengutipan Mendeley. Ini kita di kalimat kedua. Untuk kalimat kedua kita pakai konsep yang sama. Nah, pakai konsep yang kita copy semuanya. Kita copy semua kalimat, ya.
Kita masuk ke sekolah. Masuk kita copy, kita Ctrl-V. Kita Ctrl A, Ctrl V. Kita search. Seperti biasa kita pilih yang terlock di scholarnya, yang banyak hitam-hitam ini. Kita masuk ke sini, site. Kita pilih yang konsep Trias Politika ini. Kita pilih site. Nah, kita pilih site, kita pilih deep text. Setelah deep text, kita kayak tadi, Ctrl A plus Ctrl C. Untuk A, kita select semuanya. Baru kita Ctrl copy, Ctrl C. Ini udah otomatis di keyboard, baru kita masuk ke Mendeley. Nah, di Mendeley ini, kita bisa langsung Ctrl V untuk menyimpannya di Mendeley. Ini udah ada. S. Listio, E. Pujiaswati, Endah Mulyani Tri, segala macam sampai ke bawah. Lalu, kita cari langsung ke sini. Kita langsung ke Word-nya. Kita langsung copy, bukan copy, kutip, pakai Alt plus M. Kita Alt plus M. Alt plus M. Sip. Kita cari yang Trias Politika tadi. Ini ya, Trias Politika yang Evi Yulistiawati. Yang ini. Sip. Kita enter. Otomatis udah ada. Oke, dia udah terkutip nomor 2. Betul. Kalau di Scholar itu pilih wordnya yang banyak boldnya. Itu yang nanti jadi relevan untuk pengutipan. Bukan berarti dia membahas hal itu. Cuma setidaknya substansinya itu membahas mengenai hal itu. Walau bukan pokok pembahasan jurnal. Nah, ini kita lanjut ke yang lembaga legislatif. Oke, sampai akhir. Ini sebetulnya apa ya? Kalau teman-teman suka mengutip, ini sebetulnya baik karena bisa memberikan autentikasi daripada paragraf teman-teman. Kita Alt plus V, Ctrl habis itu Ctrl A sama Ctrl V. Baru kita ke moderat. Ini yang paling banyak di boldnya ini. Kita ke site. Kita ke bib text. Lalu kita Ctrl A plus Ctrl V. Kayak tadi ya. Ctrl A plus Ctrl C. Ctrl A plus Ctrl C. Baru kita ke Mendeley. Kita paste, kita masuk ke Ctrl V. Kita langsung masuk ke Kazim Azhar. Ini tadi. Kita masuk ke Kazim Azhar. Alt plus M. Alt plus M ini biar bisa menunjukkan pop-up Mendeley seperti ini. Ini. Nah, kita cari Kazim tadi. Kazim. Nah, ini ya. Kazim. Partisipasi publik dalam revisi undang-undang. Kita kutip. Enter. Otomatis sudah ada nomor 3. Dan udah di sini. Oke, kita lanjut sampai yang setelahnya. Sampai yang akhir ini boleh cari teman di Scholar. Atau bisa mengutip jurnal yang udah ditaruh di Mendeley tadi. Gitu ya. Kita Alt plus M. Cari kekuatan kalimat. Atau misalkan apa yang ada nih. Pergeseran lembaga negara atau mana tuh? Rejuvenasi ini misalkan. Karena kita bahas mengenai lembaga yudikatif. Kalau dia membahas lembaga yudikatif, setidaknya mereka pasti akan membahas Mahkamah Agung dan MK. Itu kan kalau kita nggak membacanya. Cuman dengan teman-teman menulis ini dan mengutip jurnal yang sama, maka setidaknya mereka akan membahas Mahkamah Agung dan MK. Nah, itu salah satu trik teman-teman bisa memprediksi substansi jurnal. Biar teman-teman tuh nggak harus membaca seluruh jurnal, namun setidaknya teman-teman tahu kalau jurnalnya akan membahas hal itu. Kita enter, ada nomor 4. Di bawah, udah si Indra Rahmatullah. Oke, kita boleh langsung ke daftar pustaka. Ini bisa teman-teman contohin sampai akhir. Kita daftar pustaka. Untuk daftar pustaka, ini kita masuk ke Mendeley Ometic. Di reference terus ke Mendeley, ada menu insert bibliografi yang ini. Insert bibliografi, kita enter ke sini, enter atau diklik ya. Diklik, otomatis dia langsung muncul di sini. Seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut ke ini udah, berarti untuk Mendeley udah aman ya berarti ya.
Jadi nanti bakal ada tanya jawab di akhir. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke Zotero. Untuk Zotero, nah, eh, untuk Zotero kita mulai. Jadi tadi kepada penggunaan footnote ya. Tadi kan body note ya. Cuman Zotero akhir ini udah mulai maju nih, karena dia bisa menggunakan body note juga. Nah, itu langkah penggunaan Zotero. Yang pertama kita download dulu atau install desktop Zotero. Jadi Zotero download ada di Google atau Chrome atau Edge. Microsoft Edge itu tinggal download aja. Terus selanjutnya ini kita login dulu, login akun dulu ya. Baru register segala macam. Kita pakai Mendeley, cuman dia lebih mudah karena dia pakai akun Google. Login akun seperti itu. Kita lanjut ke Eson. Udah begini, kita lanjut ke Eson. Eson ini untuk dapat mengaktifkan shortcut di Word dan juga Chrome. Nah, ini ya. Zotero LibreOffice Integration sama Zotero Word for Windows Integration. Nah, ini salah satu trik juga kalau di Google Scholar. Untuk Zotero dia udah ada otomatis, dia langsung ada ke Word sebetulnya, nggak perlu diutak-atik, udah ada di Word sebetulnya. Lanjut, ini kita tadi sama teman-teman jangan lupa untuk download Zotero ini ya. Zotero apa? Zotero extension di Chrome yang tadi di awal. Mana ya? Nah, yang ini. Nah, yang Zotero Connector ini, teman-teman download juga bersamaan dengan aplikasi Zotero. Setelahnya baru di sini buka Word, langsung kita Zotero Connector. Oke. Kalau Zotero Connector ini enaknya dia bisa milik file tanpa harus kayak BibTeX Mendeley tadi. Dia lebih fleksibel. Tinggal dicari, tinggal dikutip. Seperti itu. Untuk si Zotero-nya. Oke. Untuk Zotero paling nggak terlalu ini kali ya. Karena jujur, kalau saya pribadi, aku ya, aku lebih condong pakai Mendeley ketimbang Zotero. Karena Zotero, dia tuh, kalau aku pribadi, kalau Word itu aku pakai Mendeley. Zotero aku pakai ini untuk Google Docs karena dia bisa dipakai untuk Google Docs. Nah, karena kita waktunya mepet juga ya, mungkin saya mau ngejelasin mengenai bedah KTI mungkin untuk Zotero mungkin bisa di lain waktu karena mungkin bedah KTI ini juga lumayan ini ya, lumayan apa namanya, lumayan kompleks juga. Oke, untuk bedah KTI ini sebetulnya yang di Universitas Andalas ya, yang sempat jadi finalis walau gagal juara ya. Cuman yang jelas ini jadi salah satu pengalaman terbaik saya juga karena bisa terbang juga ke Andalas dengan uang fakultas. Jadi kita mulai bedah ya. Jadi yang jelas teman-temanku semua ya, untuk menulis KTI itu kita harus menilai dulu tema dan subtema daripada KTI itu sendiri. Itu yang paling penting untuk dapat merekonstruksi atau mengembangkan tulisan teman-teman sampai nanti komprehensif sampai nanti penutup. Ini kebetulan tema besarnya adalah tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi oke, kita tentang MK, kita angkatlah subtema. Kita ambil seberapa MK dan kita menemukan permasalahan MK pada saat itu. Karena kita melihat ada berbagai macam pelanggaran etik yang dilakukan oleh MK ya. Seperti halnya bukan pelanggaran etik juga sih, kayak intervensi kayak MK-nya. Kayak contohnya, pemberian Hakim Aswanto yang tiba-tiba pasca perubahan Undang-Undang 7 Undang MK ya di 770. Itu Aswanto diberhentikan padahal dia belum berusia 70 tahun. Itu kita permasalahkan, lalu mengenai permasalahan MK lainnya. Kayak contohnya adalah
mengenai Hakim Patrialis Akbar yang tiba-tiba apa namanya dia melakukan tindak pidana korupsi seperti itu. Ini kita ambil tema mengenai ini dan ditemukanlah judul reformulasi mekanisme pemilihan hakim konstitusi bagi optimasi independensi Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Betul saya bertiga ya, Bang Chandra, Bang Dil, dan sebagainya. Kita lanjut ke substansi ya. Ini untuk editorial teman-teman tinggal ikut proposal aja. Kita lanjut ke bab pendahuluan. Untuk pendahuluan, konstruksi pendahuluan itu umum, dia piramida terbalik. Jadi dia itu seperti hanya dari gagasan yang umum banget, gagasan negara hukum lah. Karena ini kita bicara MK itu pasti bicara tentang politika. Kita bicara negara hukum, dan juga kita memperhatikan konsep dalam stat atau perlawanan dari negara kekuasaan atau bangsa. Kita konstruksi dari awal dari negara hukum, negara politika, ya kan, sampai kekuasaan kehakiman, eksistensi kekuasaan kehakiman. Lalu kita permasalahkan independensi kehakiman, saking dekat dengan negara hukum. Kalau dia ini harus loh di negara hukum, dilindungi dalam kekuasaan kehakiman ini kemerdekaan. Nah, dari independensi ini kita membahas MK dan MA. Setelahnya kita mengkerucut lagi ke Mahkamah Konstitusi karena dia sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia di samping Mahkamah Agung juga. Lalu setelahnya kita bahas MK baik dari kelembagaan, kewenangan sampai ke proses pemilihan hakim. Lalu kita lanjut ke pengusulan hakim MK dari 3 lembaga. Dan terus, nah ini mulai mengerucut nih. Jadi kita dari awal sampai akhir itu membahas mengenai gagasan negara hukum sampai MK, lalu kita ke permasalahannya. Kita permasalahkan mengenai penunjukan Pak Soeharto yang berada di dekat masa jabatan itu. Dimana dia ini pokoknya MK ini jadi terintervensi dari segi marwahnya ya, itu kodratnya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Nah, ini kita bahas mengenai konsep pengusulan hakim MK-nya. Kita tadi awalnya bahas mengenai peristiwanya, sama mengenai konsep pengusulan hakim MK-nya, gitu ya, yang diwarnai oleh politik. Nah, setelah ini kita masalahkan makin mengerucut, tiba pada permasalahan utama. Ada pergeseran paradigma nih, dan pengusulan hakim MK yang mulai disalahgunakan oleh lembaga pengusul. Seperti itu, lembaga pengusul itu kan ada 3 ya, DPR, MA, dan Presiden. Pasal 4C ayat 3 Undang Dasar, yang mana dalam perkembangannya itu sering dimaknai oleh pertimbangan-pertimbangan politis. Ini rumusan masalah, hakikat pengusulan hakim MK, dan juga reformulasi mekanisme pemilihan hakim MK. Nah, untuk TINPUS, dalam pustaka itu umum ya, ada landasan teori dan doktrin. Ini sebenarnya nggak ada perbedaan. Kita pada saat itu di proposalnya dan dalam teori itu lebih kepada penggunaan istilah-istilah dan juga grand teori. Untuk peristilahan kita menggunakan peristilahan Mahkamah Konstitusi, lalu teori penulisan kekuasaan untuk grand teorinya ya, das politika, independensi kekuasaan kehakiman dari Shimon Siegfried, dan juga ini untuk doktrin yang tadi 3 ya. Lalu doktrinnya kita pakai teori perwakilan, kita pakai teori ilmu politik karena kita ada pendekatan interdisipliner dan menjadi karena ada DPR seperti itu. Lalu selanjutnya teori check and balances, ini turunan dari teori das politika, penyeimbangan konstitusi. Yang artinya lembaga konstitusi harus saling menyeimbang. Ya, kita pakai dua doktrin lain. Selanjutnya metode juris normatif, ini ngikut aja sesuai dengan proposal seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan kita bahas secara komprehensif mengenai permasalahan yang ada. Kita akan pernah mengenai pengusulan hakim MK, lalu selanjutnya kita bahas mengenai reformulasi. Untuk hakim MK itu kita lihat pengusulan hakim MK ini oleh lembaga pengusul itu hakikatnya apa sih? Esensialnya adalah pengusulan hakim MK ini kita mempermasalahkan kalau dia tuh sebenarnya awalnya oleh original intent penyusun amandemen Undang-Undang Dasar itu kalau pengusulan hakim MK 3 lembaga yang tersebar di 3 kekuasaan yang berbeda,
Itu untuk bisa menciptakan check and balances atau penyimbang. Nah, itu intinya untuk pembahasan 1. Nih ya, untuk check and balances. Pelibatan 3 cabang kekuasaan dalam menjalankan Hakim MK ini merupakan bentuk aktualisasi dari konsep check and balances. Walau pada pembahasan ini kita juga mempermasalahkan nih, kalau pengurusan Hakim MK lama-kelamaan mengalami pergeseran paradigma. Dimana pada awalnya original intent itu mengatakan kalau dia ini untuk penyeimbangan lembaga MK, namun pada akhirnya justru menjadi ladang untuk lembaga pengusul untuk menaruh kepentingannya di Mahkamah Konstitusi. Oke, contohnya Guntur Hamzah yang saat ini mungkin selalu pro kepada DPR. Terus Anwar Usman. Kalau Anwar Usman itu bukan diusul oleh presiden, itu pembahasan lain. Contohnya lain adalah Arsul Sani mungkin, yang nanti ke depannya dia dari DPR ya, dan ditunjuk berdasarkan mekanisme internal, bukan pakai pansus. Dan sebagainya ya. Dan juga Patrialis Akbar yang dari DPR pun itu sempat ada lobby-lobby dari DPR sebelum akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Lalu selanjutnya Hakim Aswanto, ini kita highlight banget karena itu benar-benar penyerangan intervensi keputusan hakiman. Ini reformasi mekanismenya. Kita angkat mengenai komisi yudisial karena kita ingin arah atau proses penyeleksian hakim MK itu kita mulai dari lembaga kaya yang kami yakini ya pada saat itu adalah lembaga yang mandiri dan tidak terinfeksi oleh karena diri nah dan lain sebagainya ya. Sampai akhir kita komparasi negara dengan Korea Selatan dan Afrika Selatan, yang mana Afrika Selatan ini benar-benar dia condong kepada peran kaya yang begitu besar dalam kebutuhan hakim MK. Gitu. Lalu untuk Korea Selatan dia memang nggak ada unsur kayanya, cuma kita mengambil salah satu unsur di sana, yang mana ada unsur DPR di situ. Karena DPR misalnya itu kita memposisikan DPR ini setidaknya bisa untuk input dalam proses pencalonan hakimnya. Seperti itu. Nah, ini untuk fit and proper test-nya oleh Pansel terpilih mendapatkan DPR. Jadi konsep kita DPR itu nggak punya kewenangan menilai, tapi kalau bertanya menilai tetap Pansel. Pansel dari kekuasaan dari Presiden, DPR, dan MA. Dan lain sebagainya. Dan kita melihat kalau konsep kita ini itu benar-benar melibatkan lembaga mandiri, pelibatan kekuasaan, melibatkan seluruh perwakilan rakyat, karena DPR sebagai representasi rakyat termasuk beberapa lembaga itu dan keberhasilan yang terkait dengan kehakiman. Gitu ya. Jadi untuk pendahuluan itu pasti dari beda-beda terorganik dari umum banget sampai merujuk ke permasalahan. Rendomnya untuk peristiwa paling awal secara hukum itu kita kehakiman, Mahkamah Konstitusi, independensi keputusan kehakiman, terus itu kita bedah awalnya, kita outlinein apa-apa aja sampai mengerucut ke permasalahan. Itu untuk pendahuluan. Untuk tinjauan pustaka, ya, kita melihat landasan teori dan juga doktrin. Ini sebenarnya fleksibel tergantung lombanya ya. Karena beberapa lomba itu ada yang bilang landasan teori itu teorinya aja. Terus ada yang bilang doktrin itu adalah peristilahan dari para ahli gitu ya. Dia bilang bahkan ya, di dosen atau juri kemarin itu, ada yang bilang teori trias politika itu teori. Tapi ada yang bilang teori trias politika itu doktrin. Jadi ada perpecahan pengertian mengenai teori yang sebenarnya itu kita yakini selama ini. Karena trias politika ini di Indonesia tuh nggak diaplikasi secara murni ya, karena kita campur aduk. Seperti itu. Jadi untuk teori disesuaikan, lalu untuk doktrinnya juga disesuaikan. Kita melihat teori peristilahan dan ini dan grand teorinya. Doktrin itu kita melihat teori pendukung. Dalam artian dia tidak sentral banget, cuma mendukung teori utamanya. Jadi doktrinnya itu mendukung teori. Lalu untuk metode
itu disesuaikan aja untuk penyusunannya. Karena metode itu paling gampang penyusunannya. Nggak ribet-ribet amat, terutama dalam penelitian yuridis normatif itu tinggal tulis-tulis aja. Itu udah banyak contoh-contoh untuk yuridis normatif. Mungkin dari teman-teman mentor nanti untuk yang belum tahu yuridis normatif bisa dijelasin. Itu studi kepustakaan yang melibatkan peraturan perundang-undangan dan ini ya, jurnal-jurnal dan juga bahan perpustakaan lain, karena dia nggak ada bahan empiris, itu pure kita baca untuk normatif itu. Lalu untuk pembahasan itu biasanya kita menjawab permasalahan yang ada. Untuk pembahasan saya sarankan jangan melibatkan mana-mana. Kita cukup menjawab permasalahan yang ada. Jadi kita bahas Mahkamah Konstitusi, kita bahas KMH, kewenangan MK. Ini kita dalam tulisan itu kita bahas Mahkamah Agung, tidak bahas secara komprehensif karena Mahkamah Agung punya kewenangan mengusulkan MK, hakim MK. Tapi kita nggak membahas kewenangan MA secara keseluruhan. Namun ada titik singgung kewenangan nih. Dalam artian MA punya kewenangan untuk mengusulkan hakim MK. Untuk penutup biasa, ini penutup itu adalah bentuk simpel dari pembahasan. Intinya jangan sampai keluar dari pembahasan yang ada. Oke, sama untuk satu dulu kayak gitu. Nah, untuk rekomendasi, ini ada kesalahan, ada kilaf ya kemarin. Untung juri nggak highlight ya. Rekomendasi itu kalau bisa saran, ya bisa dibilang saran implementatif ke pembuat undang-undang. Dan kalau bisa jangan sampai salah ya. Ini kita udah keburu menit ya nih, kita salah. Dan kita telat juga. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman baca aja. Ada, jadi kesalahan. Kita baru unggah tuh H+3 setelah perlombaan. Dan untungnya alhamdulillah juri nggak terlalu notice. Dan justru kita lolos ke semifinal. Ke 5 besar ya. Finalis justru. Iya benar. Ya, kata itu paling gampang kayak gitu ya. Kita nulis, hafalnya substansi. Insya Allah bisa lolos ke final seperti itu. Sama jangan lupa ketentuan editorial perlombaan atau timeline perlombaan itu kayak gimana. Jangan sampai salah ya. Berlomba ada yang pikiran hal itu, berlomba ada yang masuk dengan hal itu. Seperti itu teman-teman. Ini seperti ini. Untuk dasar pustakaannya. Nah ini begitulah. Sama ini tips dan trik dari aku. Jangan lupa pakai jurnal dari internasional. Itu kemarin di highlight banget sama satu teori. Bukti jurnal internasional itu benar-benar berpengaruh pada penilaian KTI. Jadi banyaknya jurnal internasional daripada nasional ya. Itu sangat seperti ini. Untuk KTI sejauh ini itu saja ya. Dan juga untuk jelasan mengenai dan lain sebagainya. Itu bisa lewat PC aku atau misalkan ada pertemuan lanjutan berkenaan dengan Zotero terutama ya, karena Zotero nggak terlalu operatif jadi bergelaskan karena kebutuhan waktu. Mungkin aku pembagian ke Hana sedikit. Thank you semua. Baik. Baik, terima kasih Bang Fauzan atas pemaparannya tadi. Itu pemaparannya luar biasa banget dan saya suka banget sama penerangannya dan tentunya penerangan dari Bang Fauzan tadi itu dapat jadi bahan acuan teman-teman semua nih buat yang mau ikut menulis dan mengikuti kompetisi KTI. Nah, setelah pemaparan tadi pasti timbul kan banyak pertanyaan lebih lanjut terkait apa yang udah disampaikan gitu. Mungkin teman-teman punya pertanyaan, maka dari itu saya akan buka sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ingin bertanya, silakan raise hand atau ajukan pertanyaan di kolom chat. Silakan. Baik, pertanyaan pertama dari Kak Nadila Safitri. Kepada Kak Nadila, saya persilakan on mic, Kak. Oke, sebelumnya terima kasih Hanan atas kesempatannya. Izin bertanya, Jan, tadi kan itu yang mendelay itu kan kayaknya itu versi terbaru ya. Kalau yang versi kita tuh kalau versi lama tuh kita masukin filenya secara mandiri ke dari yang kita download dulu terus kita masukin kan. Nah, pertanyaan gue adalah apakah ketika itu kan tadi cuma di kopas gitu, apakah itu file PDF-nya itu file PDF artikel ilmiahnya langsung ke save atau enggak? Terus yang kedua adalah
tadi kalau kita misalnya ngutip tadi kan ada footnote-nya ya. Terus kalau misalkan kita ngutip dengan sumber yang sama, apakah dia akan otomatis berubah jadi EBIT terus eh, atau off-cheat atau yang lainnya gitu. Mungkin itu sih. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Untuk Bang Fauzan mungkin bisa langsung dijawab Bang. Oke, thank you Hanan. Oke, untuk pertanyaan pertama itu berkenaan memang kalau kita kutip secara dari sekolahnya apakah itu tersebut apa enggak. Itu sebenarnya nggak akan kesimpan langsung. Jadi untuk pengutipan pakai big text itu dia langsung kutip dengan metadata dari sekolah langsung. Jadi dia nggak secara otomatis ke download gitu. Nanti kalau Nadila pengen baca mengenai filenya, Nadila harus download manual tetap ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua itu koordinat Itu kalau misalnya kita ngutip yang sama dari sumber yang sama, apakah footnote-nya itu langsung EBIT atau logcheat atau offcheat gitu? Oh, oke. Thank you. Untuk kayak gitu, Mendeley, ya, dia bisa otomatis lah kayak gitu. Dia bisa langsung otomatis langsung ke EBIT atau OIBIT atau trade atau style. Kayak Chicago itu dia nggak ada EBIT option. Kayak misalnya Prozac, 4 tahun nggak macam. Prozac EBIT di Chicago itu dia nama Prozac titik. Dia nggak pakai EBIT tapi nama. Nah, kalau dia objek di Chicago, dia nama plus judul. Kalau di objek di Chicago, ini mungkin teman-teman ngerasain untuk nanti Chicago ya. Karena gue belum sering tulis pakai Chicago, rata-rata judul di Chicago sekarang. Kalau ditemukan lagi itu oleh Apple Jurnal. Jadi kayak gitu, dia akan otomatis ngikutin alur dari di atas ya. Kalau lu memang dari atas itu pakai Mendeley ya, jangan di atas tuh lu input manual di bawah Mendeley. Ternyata di bawahnya lu ikut Mendeley, tapi yang di atasnya itu ikut input manual, tapi yang di Mendeley itu sama dengan di atas, itu nggak akan bisa detect. Jadi dari awal, itu lu dari footnote 1, gue saranin, itu udah pakai Mendeley sampai footnote paling akhir. Kayak gitu. Biar nanti terintegrasi semua pada yang sama, itu bisa langsung dikit-dikit atau objek disesuaikan dengan referensi yang dari kutip. Kayak gitu, nah. Oh, oke. Berarti otomatis kalau pakai sumber yang sama. Oke, thank you, Jan. Iya, begitu. Sama-sama, nah. Baik, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan, itu boleh banget ya guys untuk di raise hand atau via kolom komentar boleh. Gue nyampe kiri juga nih, turun mana tadi, saja nih pada ya. Jadi juga dari kalsirin ya. Baik, untuk teman-teman masih diberikan waktu ya untuk bertanya. Atau mungkin dari pengurus ada yang ingin ditanyakan, boleh. Pengurus riset atau pengurus debat, boleh banget ya guys. Oke, ini ada yang bertanya, Aisyah. Pada Aisyah boleh on mix ya? Oke, makasih ya Nan kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf aku nggak bisa on cam. Bang Ojan, aku mau nanya terkait
apa ya, pemilihan topik dalam KTI. Kadang tuh kita tahu nih urgensinya apa, kita tahu kalau topik itu tuh perlu diangkat. Cuman ketika kita meriset lebih dalam itu kadang suka ada aja jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan gitu. Jadinya kadang kayak oh kayaknya ini enggak jadi kayak kadang berubah lagi gitu kayak oh kayaknya ini enggak terlalu urgensi sih kayak karena udah ada pengaturannya atau udah ada jawabannya gitu loh. Jadi kadang suka goyah gitu buat milih topik KTI itu gitu. Gimana sih Bang cara yang tepat buat kita mantepin diri untuk ngangkat topik yang mau kita angkat gitu Bang. Makasih Bang. Boleh langsung dijawab, Bang. Oke, baik. Kalau aku pribadi ya, jadi konsep penelitian hukum itu unik dari penelitian empiris. Jadi penelitian hukum itu ketika ada masalah, ciptain masalah sendiri. Itu salah satu ciri penelitian hukum. Jadi kalau emang penelitian kita masalah, cari masalah sendiri. Gimana? Kayak misalkan Aisyah bilang, pengaturannya di Indonesia udah ada tentang masalah ini. Kita cari pengaturan di negara lain. Apakah di negara lain lebih optimal apa enggak? Kalau emang ditemukan di negara lain itu lebih baik, berarti ada masalah di situ. Itu beberapa hal yang memang gua highlight ya. Kayak contoh jurnal gua reformulasi pinjol di Halo Oleo. Itu sebetulnya penjatuhan hukuman atas siapa tuh yang terakhir digituin binomo, itu sebetulnya emang secara analisis hukum itu memang dia masuk ke kategori perjudian. Cuman di Amerika Serikat itu ada pengaturan lebih lanjut mengenai pidana investasi. Itu gue cari, gue kulik, ternyata lolos aja karena memang lolos secara pembahasan hukumnya. Memang si binomo ini, si orang ini dia kena memang perjudian ya, karena emang dia setelah di trade in dia kan belum tentu bisa dapat hasil yang terus naik ya, dia bisa turun bisa enggak, dan terbukti juga kalau itu ternyata gambling dan terus bisa profit terus bahkan merugi terus ya. Nah, jadi dengan adanya permasalahan yang unik, namun di negara lain ada peraturan lebih spesifik, itu menimbulkan masalah terkait dengan optimalisasi regulasi di Indonesia. Jadi penelitian hukum politik kenapa? Kalau nggak ada masalahnya, cari masalah. Sebetulnya itu salah satu penelitian hukum yang pertama. Dan yang kedua, ketika udah ada masalah, ya, ternyata ini udah ada objeksi. Teman-teman bisa menggunakan data yang relevan mengenai permasalahan yang ada sehingga menggunakan objeksi. Misalkan mengenai kasus pinjol tadi, bisa menggunakan data pinjol, atau data binomo, atau data pengguna binomo. Jadi setidaknya, teman-teman, kalau dia sudah urgensi dengan ada data tersebut, jadi ada munculan urgensi nih tentang kasus-kasus penjudian atau penggunaan trade binomo banyak berapa dalam perlindungan hukum, sehingga penghukuman terhadap dalam pasal yang judi itu ya, atau undang-undang ITE 2016 ya. Nah, itu jangan sampai kesalahan pemidanaan gitu. Kira juga terlanggar hak asasi dan bermaksud represif menjadi kurang pas. Dan juga tuh ada pendekatan teori ya. Pendekatan teori apa yang relevan? Jadi pertama, kalau Aisyah mengira gak ada masalah, ya cari masalah kalau tidak hukum. Jadi kalau di Dodo kita optimal, kita di negara lain. Kalau di negara lain nggak ada pengaturannya, kita lihat jadi teori. Apakah setiap teori benar apa enggak? Kalau teori ini kalau nggak ada juga, cari mengingatkan data. Kalau data memperlihatkan bahwa ada banyak kasus segala macam, dan ternyata pakai itu ya berapa coba dari apa yang kita tetap Oke, baik Bang. Terima kasih. Hampir semua terjawab ya. Memang sepanjang penelitian yang aku lakuin sih, memang urgensi nggak terlalu kelihatan.
Cuman dengan bisa merantai kata, meretorika tulisan, kita bisa memunculkan urgensi yang bisa memperlihatkan dan memperlihatkan apa ya, ketertarikan reviewer terutama editor dan review substansi. Ternyata ini ada urgensi, ternyata secara faktual tuh nggak ada. Kita kan ya empiris juga nih, cuman kita dalam hukum ini unik karena kita memasukkan norma dan teori. Jadi kita dengan retorika teori dan subjektivitas ya, karena normatif atau di Metopen itu, karena teman-teman rata-rata tempat ini kan sudah dapat Metopen, kita melihat normatif itu sebagai subjektivitas dari peneliti. Nah, kalau dari kita udah bisa memperlihatkan permasalahan lewat sudut pandang kita, itu sudah bisa jadi permasalahan yang bisa diangkat ke jurnal sebetulnya. Maka daripada itu, kalau teman-teman merasa nggak ada masalah, cari masalah sebetulnya. Seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih Bang Fauzan. Eh, kita masih buka sesi tanya jawab guys, jadi boleh banget untuk kalian raise hand kalau ada pertanyaan. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi dan telah tersampaikannya pertanyaan terakhir oleh Aisyah, maka telah berakhirnya sesi tanya jawab. Berdasarkan pemaparan barusan, saya punya kesimpulan nih Bang. Kesimpulan yang saya sampaikan dari pemaparan Bang Fauzan tadi itu terdapat reference tools yang sangat penting kayak Mendeley dan Zotero. Reference tools ini sangat vital dalam penyusunan jurnal dan tadi Bang Fauzan juga udah menjelaskan nih gimana cara dari awal sampai akhir praktiknya dalam penggunaan reference tools. Terus juga tadi Bang Fauzan udah bedah berkas kompetisinya yang sangat lengkap itu dan Bang Fauzan tadi menyampaikan di bagian pendahuluan itu dibuat secara piramida terbalik dari yang umum banget sampai yang khusus. Tinjauan pustaka itu terdiri dari landasan teori dan doktrin, fleksibel itu mengikuti lomba, dan metode itu mengikuti proposal. Pembahasan itu membahas terkait permasalahan yang dibuat. Kemudian ada penutup bentuk simpel dari pembahasan. Kemudian tips and trick dari Bang Fauzan juga jangan lupa untuk diperbanyak menggunakan jurnal internasional untuk kompetisi. Dan tadi Bang Fauzan juga udah memberikan nih sesi tanya jawab di mana pertanyaan dari teman-teman dan jawaban dari Bang Fauzan juga sangat bagus dan sangat insightful banget. Oke, teman-teman sebelum acara pada malam hari ini saya tutup, kira-kira dari Bang Fauzan mungkin ada satu atau dua patah kata yang ingin disampaikan. Boleh Bang untuk on mic? Oke. Teman-teman mungkin ini kan teman-teman di Fakultas Hukum, selain bisa memberikan keilmuan teman-teman di perkuliahan dan juga teman-teman dari kasmal kemungkinan besar jadi praktisi. Sebenarnya teman-teman dengan gabung di FRPN itu juga dapat memberikan kontribusi berupa prestasi dan juga kontribusi berupa tulisan. Jadi teman-teman lulus setelah misalkan terproduktif, lulus pun teman-teman udah bisa dapat pegangan publikasi jurnal juga. Dan juga kita alhamdulillah saya pribadi merasakan ini mungkin soal bisa beda cerita. Mungkin karena saya udah nyaman di penelitian hukum normatif, ini menurut saya penelitian hukum normatif ini bisa dibilang lumayan banyak celahnya untuk teman-teman nanti bisa menimbulkan urgensi dan bisa memberikan analisis secara komprehensif ya. Dan terbilang bisa dibilang kalau teman-teman udah bisa meretorika kata dan lain sebagainya, bisa terpegang dan juga bisa istilahnya memberikan kontribusi yang baik dari pihak kelembagaan maupun pemerintah dan diri teman-teman sendiri. Bikin teman-teman bagus dan setidaknya teman-teman punya pengalaman menulis nanti bisa
dipertimbangkan nanti pada saat handling kerja. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Mungkin itu nak. Oke, baik. Terima kasih Bang Fauzan. Nah, teman-teman, setelah kita mendengar closing statement dari Bang Fauzan, itu pertanda bahwa kita telah berada di penghujung acara nih. Untuk Bang Fauzan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bang Fauzan untuk memberikan pemaparan dan tanya jawab pada malam kali ini. Semoga Bang Fauzan diberikan kemudahan dalam urusan perkuliahan ke depannya. Sesi selanjutnya kita akan melakukan penyerahan sertifikat oleh Saudara Gilang Gunawan selaku Ketua FRDM untuk diberikan kepada Bang Fauzan. Dan kepada operator mohon untuk didokumentasikan. Oke, baik. Terima kasih Hanan untuk kesempatannya. Terima kasih juga Jan udah mau untuk sharing knowledge-nya. Tadi seru banget pemaparannya soal reference tools ya. Ada Mendeley, Zotero, dan juga tadi bedah karya tulis ilmiah dari Andalas Software. Semoga teman-teman dari riset bisa dan pasti bisa menangkap ilmu dari yang Fauzan sampaikan, dan semoga ilmunya juga berkah untuk Fauzan. Dan sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih buat Fauzan atas kesediaannya untuk jadi narasumber di agenda riset kali ini. Dan ini dari pengurus FRDM ada sertifikat buat Ojan sebagai bentuk apresiasi kami atas ketersediaannya. Mohon diterima, Jan. Baik, untuk Kita mempermudah terima saya ya. bawakan Thank ya, you. mungkin untuk operator boleh 1, 2, 3. Baik, dengan telah selesainya sesi penyerahan sertifikat, mungkin kita lanjutkan untuk sesi dokumentasi. Untuk teman-teman mungkin boleh on cam karena kita bakal eh, baik, boleh on cam ya teman-teman. Oke, untuk operator, untuk mempermudah operator, mungkin akan saya bawakan slide 1, 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Baik, dengan telah selesainya sesi foto bersama, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Bang Fauzan yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita semua di forum ini. Oke, untuk teman-teman dimohon untuk jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu dikarenakan kami dari pengurus riset ada yang ingin kami sampaikan terkait dengan agenda yang akan dipaparkan setelah ini. Sembari menunggu, mungkin teman-teman diperkenankan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Oke, boleh isi absensinya teman-teman. Oh ya, ini boleh izin live nggak? Eh, kita ada pemaparan sebentar Bang terkait agenda riset. Boleh. Baik, mengingat ada beberapa anak debat yang ikut join pelatihan pada malam kali ini, mungkin untuk teman-teman debat boleh meninggalkan Zoom, tapi untuk teman-teman dari divisi riset jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Ditunggu ya teman-teman.
Oke. Halo teman-teman, gua perwakilan dari pengurus divisi riset. Ada yang ingin kita sampaikan terkait dengan agenda relation. Mungkin untuk peraturan dasar bisa dijelaskan oleh Kak Syifa dan Kak Zainab. Jadi untuk teman-teman boleh disimak ya. Oke, sebelumnya makasih Hanan atas kesempatannya. Eh, jadi ini terkait dengan FRDM Internal Legal Competition Relation 2024, kompetisi karya ilmiah Forum Riset dan Debat Mahasiswa. Nah, tema yang kita angkat kali ini merupakan implementasi hukum dalam mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Subtema yang kita ambil pada KTI kali ini, yang pertama itu ada penguatan komitmen terhadap sektor lingkungan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, implementasi hukum dalam mendorong ekonomi digital. Yang ketiga, ada green economy sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Yang keempat, ada penegakan hak asasi manusia dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, terkait jadwal kegiatan, yang pertama ini ada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, tepatnya hari ini, kita mengikuti pelatihan tulisan karya tulis ilmiah, serta penjelasan terkait internal legal competition. Lalu Sabtu 23 Maret 2024, nanti akan ada mentoring mentor dalam menyusun berkas karya tulis ilmiah. Lalu Sabtu 20 April 2024, ini mentoring bersama mentor dalam menyusun berkas karya tulis ilmiah juga. Nah, nanti di hari Selasa tanggal 22 April 2024, ini pengumpulan berkas karya tulis ilmiah. Setelah pengumpulan, di hari Kamis, tepatnya 25 April 2024, ini akan ada pengumuman 5 finalis yang lolos kepada presentasi selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2024 di hari Sabtu. Dan presentasi tersebut akan dilaksanakan secara offline. Nah, penghargaan nih teman-teman. Yang juara 1 akan dapat sertifikat tentunya, plus gold ticket, plus piala penghargaan, plus uang tunai. Lalu yang juara 2 ada sertifikat penghargaan, plus piala penghargaan, plus uang tunai. Yang juara 3, sertifikat penghargaan, piala penghargaan, dan uang tunai. Namun, teman-teman gak usah khawatir karena seluruh peserta akan dapat sertifikat penghargaan. Lanjut terkait dengan peraturan kompetisi. Bab pertama terkait ketentuan umum, pasal 1 itu menjelaskan terkait dengan FRDM Internal Legal Competition yang merupakan kompetisi penulisan hukum setingkat internal FRDM untuk menjadi wadah bagi anggota FRDM dalam mengasah kemampuannya dalam mengembangkan kemampuan akademik, kemampuan riset hukum, dan kemampuan penulisan hukum. Lalu ada penjelasan terkait relation, di mana merupakan program kerja yang diselenggarakan oleh Divisi Riset, Forum Riset dan Debat Mahasiswa. Yang ketiga, kompetisi karya tulis ilmiah merupakan kompetisi penulisan ilmiah berisi ide atau gagasan kreatif yang dikembangkan sesuai dengan sifat keilmuannya yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Yang keempat, terkait panitia merupakan pengurus divisi riset atau anggota FRDM yang memang ditugaskan sesuai dengan kewenangannya sebagai penyelenggara relation 2024. Lalu ada mentor, merupakan anggota FRDM yang ditugaskan dengan kewenangan untuk membimbing. Lalu ada peserta, lalu di sini juga ada finalis, dewan juri, timekeeper, babak penyisihan, babak final, anggota FRDM. Nah, di sini ada berkas yang merupakan dokumen yang dikumpulkan oleh peserta. Nomor delegasi nanti akan ada identitas pengganti yang diberikan oleh panitia kepada peserta. Lalu nanti kalian juga akan dapat borang penilaian. Nah, ini nih terkait golden ticket. Golden ticket merupakan hadiah yang diterima oleh juara 1 yang berfungsi untuk menambah poin pada proses seleksi internal lomba divisi riset. Lanjut ke bab 2 terkait dengan peserta, bahwa yang diikuti oleh anggota divisi riset aktif maupun pasif yang memang telah mengikuti pendaftaran khusus bagi anggota divisi riset yang memang pasif. Peserta merupakan
yang terdiri dari 4-5 orang dan telah dibentuk oleh panitia. Hak kewajiban peserta, di mana peserta berhak untuk mendapatkan bimbingan dari mentor dalam penyusunan berkas, mendapat penilaian, menerima borang penilaian, dan mendapat sertifikat sebagai peserta dan pemenang. Peserta juga berkewajiban untuk mematuhi seluruh ketentuan, baik yang diatur dalam Peraturan Competitive Relation 2024 maupun ketentuan lain terkait pelaksanaan acara selama berlangsungnya Relation 2024. Nah, terkait mentor, bab 3, mentor ini ditunjuk dan dipilih oleh panitia. Penunjukan mentor tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, tugas dan wewenang mentor. Mentor bertugas untuk membantu peserta selama Relation 2024 berlangsung. Membimbing peserta dalam menyusun berkas kompetisi karya tulis ilmiah, mengarahkan peserta dalam mematuhi aturan Relation 2024. Mentor berwenang untuk memberikan arahan kepada para peserta, memantau progres masing-masing peserta, melaporkan peserta yang tidak mematuhi peraturan Relation kepada panitia. Bab keempat terkait dengan sistematika kompetisi. Yang pertama, Relation 2024 ini terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisihan, di mana dilaksanakan pada tanggal 7 Maret sampai 25 April 2024. Lalu setelah penyisihan, maka akan ada babak final, yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2024. Nah, 5 tim yang mendapatkan nilai berkas karya tulis ilmiah tertinggi, itu akan lolos ke babak final dan menjadi finalis. Bab 5, mekanisme kompetisi. Mekanisme kompetisi yang pertama itu ada kegiatan pada babak penyisihan. Pemberitahuan kompetisi karya tulis ilmiah dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024. Lalu nanti teman-teman mentoring bisa mementor dalam menyusun karya tulis ilmiah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret sampai 21 April 2024. Lalu pengumpulan berkas karya tulis ilmiah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024 di jam 23.59 WIB. Lalu penilaian berkas dilaksanakan pada tanggal 23 April sampai 25 April 2024. Dan pengumuman finalis akan ada di tanggal 25 April. Nah, lanjutnya kegiatan pada babak final meliputi presentasi dan sesi tanya jawab dari berkas karya tulis ilmiah yang telah dibuat oleh finalis. Dilaksanakan pada tanggal 27 April 2024 secara luring atau offline di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pengumuman pemenang dilaksanakan setelah penilaian oleh Dewan Juri terhadap presentasi dan sesi tanya jawab dari finalis yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2024. Ketentuan lebih lanjut akan diatur pada pengumuman selanjutnya. Bab 6 terkait dengan ketentuan penulisan, pasal 9 menyebutkan bahwa teman-teman peserta wajib perhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Teman-teman dapat dilihat sendiri mungkin di layarnya ada format sendiri terkait dengan cover, abstrak. Lalu isi dari kata itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Akhir terdapat daftar pustaka lampiran yang sifatnya tidak wajib. Selanjutnya, berkas karya tulis ilmiah ini ketentuan ejaan bahasa Indonesia yang disebutkan EYD 5. Berkas karya tulis ilmiah dilarang mengandung unsur sara dan melanggar norma kesusilaan atau ketertiban umum. Berkas karya tulis ilmiah ini ditulis minimal 15 halaman dan 5 halaman, sebagaimana ketentuan yang terlihat dalam layar teman-teman semua. Lalu berkas karya tulis ilmiah wajib mengikuti aturan nomoran sebagaimana berikut, yaitu kalau misalnya menggunakan huruf seperti di Ya maaf teman-teman, sepertinya Kasifa mental. Sebentar.
Baik, gue izin melanjutkan ke bab 7 mekanisme pengumpulan berkas. Pasal 10, peserta wajib mengumpulkan berkas karya tulis ilmiah dalam bentuk soft copy dengan sesuai dengan waktu pengumpulan yang tercantum dalam pasal 8 ayat 1 huruf C. Kemudian ada juga kita cantumkan link untuk mengumpulkan berkas karya tulis ilmiah. Di sini juga tertulis ketentuan format penamaan berkas karya tulis ilmiah kalian. Lalu untuk kontak person ada di sini, Hananuhi. Kemudian ke bab 8 di bab penilaian. Bagian 1 mekanisme penilaian. Penilaian dari Dewan Juri pada babak penyisihan memiliki bobot 0 sampai 300 poin. Kemudian penilaian dari masing-masing Dewan Juri pada babak penyisihan memiliki bobot 0 sampai 100 poin. Kemudian penilaian Dewan Juri di babak final memiliki bobot 0 sampai 300 poin. Dan kemudian penilaian dari masing-masing Dewan Juri pada babak final memiliki bobot 0 sampai 100 poin. Baik, masuk ke bagian kedua di komponen penilaian pasal 12. Ini ada ketentuan mengenai komponen penilaian di judul dan topik itu 0 sampai 10 poin, kemudian format penulisan 0 sampai 10 poin, kreativitas gagasan 0 sampai 30 poin, relevansi pembahasan 0 sampai 10 poin, data dan sumber 0 sampai 20, simpulan dan solusi 0 sampai 20 poin. Kemudian ada komponen penilaian presentasi dalam babak final. Itu ada penguasaan materi, sistematika penyampaian, kemampuan menjawab pertanyaan, kemudian ada kekompakan dan ketetapan waktu, dan artikulasi saat berbicara. Baik, masuk ke bab 9, ketentuan khusus babak final, bagian ke-1, keterlambatan dan ketidakhadiran. Apabila keterlambatan terjadi karena kelalaian dari panitia, keterlambatan dari finalis tidak akan dikenakan sanksi apapun. Ini kita juga mentoleransi untuk keterlambatan adalah 3 kali pemanggilan setelah panitia memanggil finalis berdasarkan urutan presentasi. Kemudian finalis yang masuk ke babak final wajib hadir pada agenda babak final. Finalis yang tidak hadir pada agenda babak final itu tidak akan mendapatkan poin penilaian presentasi dan hanya dinilai berdasarkan berkas finalis. Bagian kedua, ketentuan presentasi, ada ketentuan berpakaian di sini. Kemudian pada saat presentasi, finalis akan diawasi oleh 1 moderator dan 1 timekeeper. Kemudian finalis diperkenankan untuk menggunakan media presentasi dalam bentuk soft file yang deadline pengumpulannya adalah Sabtu 27 April di hari presentasinya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian bab 10 pemenang, bab 11 penghargaan, peserta Relation 2024 yang tidak lolos ke babak final akan mendapatkan sertifikat. Peserta Relation 2024 yang lolos ke babak final dalam kurung finalis akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda finalis dalam Relation 2024. Finalis yang menjadi pemenang pada babak final akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda pemenang Relation 2024. Kemudian pemenang akan mendapatkan juara 1 piala penghargaan plus golden ticket plus sertifikat penghargaan plus uang tunai. Lalu juara 2 itu piala penghargaan sertifikat plus uang tunai. Lalu juara 3 piala penghargaan plus sertifikat dan uang tunai. Bab 12 keadaan force major. Lalu bab 13 penyelesaian sengketa dan bab 14 ketentuan peralihan. Baik, itu peraturan dasar dari Relation 2024 kompetisi karya tulis ilmiah. Mungkin selanjutnya kita akan menerangkan mengenai pembagian kelompok. Sebentar. Oke, untuk teman-teman bisa dilihat ini pembagian kelompok delegasi FRDM Internal Legal Competition Relation 2024 kompetisi karya tulis ilmiah. Ini ada nama kalian, kemudian ada nomor delegasi,
KTI 01 sampai KTI 09. Ini ada 9 tim, dan juga setiap tim akan mendapatkan mentor. Untuk mentor di sini tertulis ada Kak Nadila untuk KTI 01, kemudian Bang Muhammad Fauzan di KTI 02, Bang Egi di KTI 03, Kak Sahda Saraswati Akbar di KTI 04, Kak Siva Nur Fajriana di KTI 05, Bang Gema Ilham Karjuna Praja di KTI 06, Putri Nikmatul di KTI 07, Zainab Cahya Rosuli di KTI 08, dan Selma Dwi Amalia di KTI 09. Untuk ini nanti kita akan share link Google Drive-nya guys, jadi bisa dilihat detailnya kayak gimana. Oke, mungkin gue lanjut menerangkan mengenai pedoman mentor. Ini adalah job description untuk mentor. Baik, mungkin bisa kalian baca di sini karena agak terlalu banyak kalau misal saya bacakan satu-satu. Intinya, mentor itu memastikan peserta relation untuk mengumpulkan karya tulis ilmiah sesuai dengan deadline, kemudian memastikan peserta relation mengerjakan berkas sesuai dengan waktunya, dan juga nanti karena kita ada mentoring bersama, itu wajib hukumnya kalian harus datang dan kalian mentor harus mengingatkan peserta. Ada juga guideline penulisan karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk mentor. Kemudian ada guideline presentasi finalis Relation 2024. Ini juga untuk mentor nanti menerangkan kepada para mentinya dan juga peserta dari Relation 2024 kompetisi karya tulis ilmiah. Baik, teman-teman, sehubungan dengan pemaparan peraturan dasar, tadi juga kita udah memaparkan pembagian kelompok, dan juga pemaparan terakhir itu pedoman mentor, maka telah berakhir pemaparan pelatihan informasi dan informasi terkait agenda relation. Untuk pedomannya tentu bakal kita kirimkan link Google Drive di grup riset Forum Riset dan Debat 2024. Dan juga gua mau mengingatkan kembali untuk para peserta untuk membuat grup berisi tim delegasi kalian, dan kalian itu jangan sampai lupa untuk menginvite mentor kalian. Semangat guys. Mungkin boleh chat gue sebagai contact person dari Relation 2024 kompetisi karya tulis ilmiah. Dan untuk kalian boleh meninggalkan Zoom dan jangan lupa untuk mengisi absensi yang tadi sudah kita kirimkan. Sekian dari saya sebagai perwakilan dari pengurus riset. Sekian. Terima kasih guys. Oh, mohon maaf, ini ada yang bertanya karena Dila di chat, apakah mentor boleh berubah jadi menti? Itu keputusan mentor tidak dapat diganggu-gugat, Kak. Jadi, kalau kita sudah mengajukan Kak Nadila sebagai mentor, itu tidak dapat berubah menjadi menti, Kak. Untuk yang jadi Dewan Juri itu dari kami pengurus dan juga dari Bang Gilang Gunawan selaku Ketua FRDM. Oke, thank you Hanan. Agak shock ya. Iya, Kak. Sama-sama, Kak. Ada pertanyaan lain nggak, guys? Izin leave. Thank you teman-teman. Ya, Kak. Untuk teman-teman yang lain boleh live juga ya. Oke, thank you Nan. Itu sisanya bisa ditaruh di waiting room aja. Halo, apa Bang? Ya itu sisanya mau tolong ditaruh di waiting room aja. Ya Reva Fitri, Stevi.
sama tunjang juga tuh. Gimana Nan, udah bisa belum? Atau dari Zainab mungkin? Soalnya gue masuk dulu. Ya, bisa Bang. Wait. Oke. Hmm, Oke, udah ya berarti. Em, gue izin masuk ya teman-teman pengurus divisi riset. Em, Sebelumnya makasih banyak untuk agenda kita malam hari ini. Gue rasa berjalan lancar dan acaranya juga sesuai dengan tema yang emang akan dibahas di awal kayak gitu. Dan juga sempat dipaparkan soal relation. Menurut gue tuh udah overall udah baik ya agenda kalian. Dan ini agenda terakhir ya sebelum kita nanti lagi gitu ada pelatihan-pelatihan lain. Nah, cuman buat relation tadi, gue juga